Saya kepingin selalu membagi kebahagiaan. Saya hari ini ingin berbahagia bersama mereka. Jadi itu harus saya ciptakan gitu. Karena itu doa saya mulai ini ya. Jadi harus ini nanti gimana ya? Nanti kan Allah yang nolong. Misal masalah dananya kan nggak kecil nih sama 600 miliar. Itu terus berdoa sama Allah. Tapi saya yakin niat baik itu pasti dimudahkan Allah. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di dalam saluran yang cerdas menggerakkan dalam rangka Bincang Mulia. Dan tamu kita pada kesempatan ini adalah Bunda Aisyah selaku pengawas dari Vanilla Hijab yang pada Ramadan 1444 Hijriah ini juga berkolaborasi dalam kebaikan, bukti nyata kebaikan BMH yang menebarkan buka puasa bagi seluruh santri yang dibina oleh BMH dari Sebatik sampai ke Palembang. Itu pada detik ini. Masih akan menyusul beberapa daerah lain dan tentu saja ini adalah sebuah anugerah untuk kita bersama. Dan karena itu kita akan berbagi kemuliaan hidup dengan langsung menyapa Bunda Aisyah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu Bunda. Alhamdulillah. Ya ini alhamdulillah Vanilla Hijab akhirnya sampai juga ke perbatasan Malaysia gitu ya. Visi misinya kan berarti terkabul ya. Alhamdulillah. Menghijabkan Indonesia. Amin amin. Menghijabkan Indonesia, membawa kebaikan dan keberkahan bagi sesama. Jadi Pulau Sebatik itu adalah satu pulau yang dua negara. Satunya Indonesia, satunya Malaysia. Sampai Alhamdulillah. ke situ. Ya. Alhamdulillah sampai ke sana. Dan saya juga pernah ke sana Bunda. Jadi orang di Indonesia di sana yang di perbatasan itu halamannya Indonesia, belakang rumahnya itu Malaysia. Masya Allah. Nah, apa yang menjadi sebuah pendorong besar bagi seorang Bunda Aisyah dan Vanilla untuk menjadikan Ramadan ini kayaknya tidak mau berhenti, tidak mau ketinggalan menebar kebahagiaan bagi sesama. Silahkan Bunda. Ya, Ramadan itu adalah bulan yang mahal ya. Bulan yang khusus dan insya Allah siapapun yang berbuat baik di bulan Ramadan itu jangan meragukan balasannya dari Allah. Kita semata-mata hanya mencari ridha Allah, mencari ampunan dari Allah. Semoga Ramadan ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Masalah untuk berbagi karena itu tanda rasa syukur kita bahwa kita ditakdirkan Allah diberi rezeki yang lebih untuk berbagi. Dan alhamdulillah doa kita itu terkabul dengan adanya BMH yang menyalurkan kebaikan-kebaikan di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih BMH. Masya Allah. Terima kasih juga pada Vanilla Hijab yang bermitra dengan BMH sehingga kebaikan bisa menyebar. Tapi tadi dikatakan bahwa untuk bentuk kesyukuran. Berarti ada sebuah mungkin experience, pengalaman Bunda, kaitan dengan Ramadan sebelumnya yang mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kaum muslimin yang lain bahwa Ramadan memang tempat kita, kesempatan kita lah ya untuk mendapat banyak kebaikan. Apa pengalaman yang dirasakan? Yang dirasakan Ramadan itu banyak orang yang saya pernah melihat ya waktu di Surabaya. Dia berbuka puasa belum tahu. Dia akan berbuka puasa dengan apa dia belum tahu. Sedang di rumah saya meja itu sepanjang sini itu penuh makanan. Itu ayah ibu selalu cari dari kecil. Ini bagi. Jadi sebelum kita berbuka kita berbagi dulu. Entah ke tetangga, entah keluar pokoknya. Dan sebelum tidur pada saat setelah itu barangkali ada yang sisa di rumah itu harus habis dibagi keluar. Karena kita sudah merasakan bahwa lapar itu enak enggak? Enggak. Allah mendidik kita merasakan lapar. Allah mendidik kita merasakan haus. Itu tidak enak. Jadi itulah menurut saya Allah memberikan pelajaran langsung kepada hambanya melalui lapar dan haus. Itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ajaran Islam tuh kita harus jalankan. Ya. Baru terasa manfaatnya, berkahnya. Itu yang membuat ketagihan gitu ya Bunda ya. Nah, apa pesan-pesan Bunda khususnya kepada para ibu gitu ya, kepada para wanita atau bahkan remaja kita, gadis-gadis di dalam mengisi Ramadan?
Ramadan itu kan bulan yang mahal, datangnya setahun sekali ya. Jangan disia-siakan kesempatan itu untuk meraih ridhonya Allah. Pasti di dalam bulan Ramadan itu ada ujian, ya. Entah itu ujian secara moral atau pasti ada ujian buat individu masing-masing. Ya nggak apa-apa, karena bulan itu kan bulan penuh ampunan. Kita misal kita ada berbuat yang Allah nggak ridho, ya kita cepet-cepet minta ampun, bertobat dan memperbaiki akhlak-akhlak kita di bulan Ramadan ini. Banyak baca Al-Quran yang pasti, banyak berbagi walaupun hanya segelas air minum. Kalau di Mekah kan 1 biji korma, mungkin kalau di sini segelas air minum untuk Pak Gojek misalnya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini saya pesan makanan lewat GoFood, misalnya pesan 1, saya pesan lebih 1 buat yang antar. Oh, Masya Allah. Gitu. Dahsyat. Dan Ramadan kalau bagi Bunda Aisyah di 1444 ini ya, Hijriah, terutama setelah 2 tahun pandemi, apa yang lebih harus kita syukuri? Kalau kemarin kan terbatas nih Bunda, nggak boleh buka bersama. Gitu kan. Nah, kalau sekarang seperti apa Bunda? Pertama saya syukuri saya berada di sini. Ini doa saya sejak masuk bulan Rajab itu saya sudah berdoa. Saya ingin banget buka puasa bersama santri-santri yang di sini. Terus berdoa sama Allah, ya Allah takdirkan aku, takdirkan aku. Karena kehebohan nanti ya, berbahagia dengan para santri. Itu akan dampaknya sangat, menurut saya sangat positif buat saya untuk ke depan. Karena saya belum pernah, kalau dengan cuma 50 orang itu udah biasa. Ini saya dengar di sini 600 orang. Itu saya doa terus mulai bulan Rajab, Sa'ban. Itu doa terus supaya Allah menakdirkan. Tanpa kehendak Allah, saya nggak berada di sini sore ini. Gitu. Mudah-mudahan niat baik ini, gegap gempintanya Ramadan ini kita rasakan di Pondok PMH ini. Luar biasa ya, Bunda Aisyah selalu punya niat-niat, doa gitu kan. Tapi apa yang membuat Bunda selalu punya niat-niat begitu? Apakah itu saya pengen begini, niat-niat seperti itu nggak banyak orang punya gitu ya? Tapi apa yang mendorong Bunda itu punya niat-niat? Kalau itu saya nggak tahu. Saya kepingin selalu membagi kebahagiaan. Saya hari ini ingin berbahagia bersama mereka. Jadi itu harus saya ciptakan gitu. Karena itu doa saya mulai ini ya. Jadi harus ini nanti gimana ya? Nanti kan Allah yang nolong. Misal masalah dananya kan nggak kecil nih sama 600 murid. Ini pengajuan ke Vanilla ACC enggak ya? Ini itu masih karena programnya dia sendiri banyak kan. Ini kan program saya pribadi. Terus terang ini pribadi saya ajukan bahwa ini loh doa saya gitu. ACC enggak ya? Itu terus berdoa sama Allah. Tapi saya yakin niat baik itu pasti dimudahkan Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah ini satu hal memang Bunda Aisyah selalu menjadi sebuah kenangan. Dan saya rasa juga ketika santri putri dulu yang demo masak itu ketemu telur atau dia buat telur seperti itu pasti kebayang wajahnya Bunda Aisyah itu kan. Amin. Ini dulu dari beliau, jadi gitu amal kan. jariah ya. Ya amal jariah gitu kan. Nah bagaimana supaya kita tadi tidak ragu-ragu di dalam memberikan ilmu. Biasanya kadang orang kalau Gus Baha itu bilang gini, kalau santri itu harusnya pede, jangan enggak pede gitu kan. Nah bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri? Banyak orang mau berbagi kebaikan tuh macam-macam pikirannya. Nanti dibilang ini, nanti dikira itu. Nah ini Bunda Aisyah bisa menjebol itu semua. Apa itu tipsnya itu? Apalagi ya berbagi resep itu sangat susah. Saya pikir itu kalau enggak Asmaul Husna itu dihayati bahwa atau Al-Quran itu ditanduk bahwa memberi 1 dibalas 10 kebaikan, memberi 1 ada 700 kebaikan. Tanpa itu tidak mungkin kita itu akan menoleh ke kanan. Itu diyakini dulu gitu loh. Bahwa saya berbagi resep ini itu akan berbalik kepada kita saya sendiri, gitu. Kebaikan yang saya tanam pasti Allah balas dengan kebaikan. Saya ini banyak dosa jadi harus banyak berbuat baik deh. Oh Masya Allah, jadi ada pendorong yang merayu Allah seperti itu ya, betul. Ya, jadi berbuat baik itu merayu Allah untuk menggapai ridhonya Allah. Semoga Allah memberikan sorga untuk kita dan keturunan kita dengan berbuat hal kecil-kecil, nggak harus yang besar, dari kecil aja. Memberi resep itu hal kecil, tapi berat loh.
Banyak teman saya minta resep tuh nggak mau. Saya sampai berdoa, ya Allah mudah-mudahan YouTube ini muslim ya. Dapat pahala banyak gitu. Karena saya sering ambil ilmu dari YouTube. Masya Allah. Luar biasa. Dan kalau kita perhatikan untuk bisa menjadi seperti itu tentu prosesnya juga panjang. Pasti Bunda juga mengalami itu gitu kan. Nah, yang paling inti nih Bunda, biasanya kalau yang Bunda lakukan pada saat Ramadan seperti ini ketika kaitan dengan orang tua. Nah, apa yang Bunda khususkan, doa atau mungkin ada sebuah teladan yang orang tua ajarkan pada Bunda sehingga Bunda punya sebuah energi yang sepertinya pernah habis gitu untuk terus berbagi kebaikan. Dari kecil saya kalau berbuka puasa itu tidak pernah sepi ya. Di rumah itu pasti ada yang diundang setiap hari. Sampai ke bawah sampai sekarang. Saya kalau buka puasa hanya saya dan anak saya cuma berempat tuh saya nangis. Ini kenapa kok sepi banget. Terus makanan itu karena biasa meja sana sampai itu penuh. Saya juga nggak mau meja saya kosong. Walaupun nggak saya makan semua. Itu pasti ada yang nanti kan pasti bermanfaat gitu. Jadi saya pernah puasa itu cuma 2 menu. Terus saya nggak bisa berbuka gitu loh. Ini kenapa gitu loh. Jadi harus orang tua saya memberi contoh bahwa buka puasa itu saatnya kita bahagia. Bahagia itu ada 2. Pada saat berbuka puasa, kedua pada saat bertemu Allah. Masya Allah. Itu bahagianya orang puasa itu di dunia ini 2. Siapa sih nggak bahagia berbuka puasa? Walaupun seteguk air, dia bahagia. Nah, dibalas sama Allah nanti bahagia kedua. Bahagiamu di dunia ini bertemu dengan buka puasa. Bahagiamu kedua itu bertemu Sang Maha segala-galanya. Alhamdulillah, luar biasa. Saya juga membayangkan bagaimana para santri yang buka puasa berkah dari daerah demi daerah. Nah, pasti itu sebelum buka puasa kan berdoa itu kan. Nah, itu Masya Allah, subhanallah. Luar biasa, kebaikan dan keberkahan yang sangat besar. Dan memang Nabi mengatakan kalau mau iri itu salah satunya pada orang kaya yang mau menghabiskan hartanya atau membelanjakan hartanya di jalan. Saya selalu iri kalau ada orang yang berbuat baik, kapan saya kayak gitu itu. Jadi menggebu-gebunya itu selalu dalam kebaikan. Jadi memang ya sen kiri nggak mungkin lah orang itu nggak pernah sen kiri gitu ya. Kiri tapi kan tahu tuh belok itu. Kalau udah tahu belok kan ya balik ke kanan lagi. Betul. Luar biasa. Paling akhir Bunda, pesan untuk anak-anak muda muslim, terutama para santri agar mereka optimis melihat masa depan. Karena hari ini isu-isunya kurang menarik buat mereka. Nah, ini seperti apa? Silakan. Gini, anak-anak santri itu kejarlah setinggi-tingginya menggapai ilmu. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia, ilmu bermanfaat untuk kehidupan akhirat nanti. Tapi yakinlah Allah itu maha baik, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, dan Allah maha mencukupkan semua cita-citamu itu insya Allah. Jadi anak-anak santri harus punya mimpi yang besar. Dengan mimpi itu bagaimana cara meraih? Bukan cuma jadi pemimpin. Ya akhlak kita menuju mimpi kita itu. Misal sama tahajud, sama tadabbur Al-Quran, sholat duha. Insya Allah nanti Allah akan giring ke situ kok. Ya, Allah akan giring ke situ. Saya itu nakal tapi sholat gak mau bolong. Ya, karena apa? Di sholat itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing aku. Jadi aku kiri, misalnya sekarang lagi di jalur kiri nih. Tapi pastilah saya yakin Allah balikin saya ke yang jalan yang benar. Itu. Karena jadi, Allah maha penyayang itu ya. Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. Jadi buat para santri pede aja gitu loh. Kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang segala-galanya gitu loh. Jadi mintalah kepada Allah. Apa cita-citamu? Kejar. Masya Allah. Luar biasa Bunda. Ini nanti para santri juga akan melihat. Ya, jadi bukan hanya menerima kiriman buka puasa berkah dari Vanilla Hijab, tapi juga mendapatkan motivasi langsung dari Bunda Aisyah. Terima kasih banyak atas sharing dan waktunya. Pemirsa BMH TV, dari perbincangan ini kita bisa mengambil beberapa intisari. Pertama, bahwa di dalam kehidupan ini jadilah orang yang bahagia dengan membahagiakan sesama. Selalu gelisah kalau tidak ada yang bisa dibahagiakan. Dan memang seperti itulah Rasulullah. Rasulullah juga kalau ada kelebihan makanan gelisah, ini kemana akan disalurkan seperti itu. Dan yang kedua, bahwa kalau kita punya niat baik jangan pernah terhalangi oleh
pikiran-pikiran yang kurang mendukung, Iya. atau apalagi menghambat, atau bahkan kita nggak jadi itu melakukan kebaikan-kebaikan. Tembus saja, karena kebaikan itu pasti Allah yang menilai, dan kita butuh diberi pertolongan oleh Allah, maka jalan, bismillah gitu. Dan yang ketiga, menjadi seorang muslimah. Ya, kita bicara muslimah karena narasumber kita Bunda Aisyah sangat luar biasa, terutama para santri, jadilah orang yang punya cita-cita tinggi. Ini saya kira satu pesan besar, persis pesannya Bung Karno. Jangan-jangan ini secara spirit luar biasa ya, setara. Tapi intinya bahwa dengan cita-cita itulah kita akan punya tekad, kita akan tahu bahwa Allah Maha menolong, Maha mengasihi, dan Maha memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Terima kasih sekali lagi pada Bunda Aisyah. Pemirsa BMH TV, demikian Bincang Mulia kali ini. Kita akan ketemu lagi pada Bincang Mulia yang akan datang. Dukung terus BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.